Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Miss E, kekuatan uang receh. Apa kabar hari ini teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, amin. Rezeki lancar dan berkah, amin. Ya teman-teman, hari ini Miss E kembali hadir untuk teman-teman. Miss E di sini membuat video teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini mejanya kosong teman-teman. Artinya hari ini kita tidak akan melanjutkan saving challenge, tapi hari ini Miss E akan unboxing. Oh ya teman-teman, kemarin tanggal 26 itu Miss E udah kelar 26 Februari teman-teman, kelar menabung 100 amplop. Jadi hari ini kita akan unboxing. Kira-kira seperti apa hasilnya teman-teman? Oh ya, sebelum Miss E mulai unboxing, jangan lupa dukungannya teman-teman berupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, kita mulai ya. Kita akan unboxing. Ini teman-teman, ini adalah 100 amplop yang sudah selesai ini teman-teman. Sudah selesai berwarna semuanya kan teman-teman. Maka hari ini kita akan intinya unboxing ya, unboxing celengan 100 amplop. Maafin teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai ya. Ini kita masukkan dulu ya sini. Kita minggirkan satu-satu. Teman-teman, kita lihat ini juga ada ya. Beberapa ya. Yang pertama tuh kita teman-teman, amplop pertama, ada yang tinggal kan Kak. Jadi teman-teman, di sini Miss E akan sedikit cerita sambil membuka atau unboxing unboxing 100 amplop teman-teman. Di sini Miss E akan cerita ini cerita orang lain sebenarnya teman-teman. Miss E hanya mendengarkan. Ketika itu Miss E lagi di amplop ya, di angkot ya teman. Saking gak konsentrasinya nyebut amplop sudah angkot ya teman-teman. Itu Miss E duduk di angkot, kebetulan ada seorang bapak ini dia sederhana, sudah mulai tua. Dia dengan barang dagangan itu barang dagangan yang makanan kecil-kecil teman-teman, kayak permen dan yang lainnya, yang snack kecil-kecil yang harga 1000-an gitu teman-teman. Jadi beliau itu ternyata jualan itu dari tempat ke tempat, misalnya dari pantai atau tempat keramaian yang lainnya teman-teman. Beliau itu jualan seperti itu. Jadi beliau jualan kecil-kecil. Kebetulan ada seorang ibu-ibu di sebelah beliau, dan ibu-ibu bertanya, "Bapak jualan ini kemana aja?" Ditanyanya, "Bapak jualannya itu gitu." Jadi berceritalah mereka, dan saya tidak juga memperhatikan apa cerita mereka sebenarnya teman-teman. Tapi pas bapak tuh bercerita tentang hidup beliau, yang berkisah tentang ternyata beliau walaupun berdagang dari mengumpulkan 1000 dengan berjalan kaki, dari jualan dagang beliau tuh ke SD, ke pantai manapun, ternyata anak beliau kuliah semua teman-teman. Dan saya terkejut. Miss E tertarik mendengarkannya. Lalu ditanya sama ibu-ibu itu, bagaimana bapak membiayai kuliah anak bapak. Ternyata teman-teman, dia sangat brilian sekali teman-teman. Dibilang seperti ini, kalau melihat dari cara hidup dia, mungkin orang nggak percaya kalau anak dia itu kuliah teman-teman, tapi dia benar-benar bisa menyusun masa depan anaknya teman-teman. Jadi kata bapak tuh, ketika anaknya kecil, bapak itu kan jualan seperti itu juga dari dulu teman-teman. Jadi dia menyisihkan setiap hari itu 10.000 teman-teman. 10.000 setiap hari itu disisihkannya, dikumpulkannya 10.000 dan dianggap itu uang hilang teman-teman. Jadi itu uang itu tidak ada gitu, dianggap uang hilang. Dianggap uang hilang. Teman-teman, kita sisihkan, nanti nggak tahu mana yang berisi.
Jadi sampailah bertahun-tahun, nanti kalau udah banyak uangnya teman-teman, uang dari 10 ribuan tadi kata bapak tuh, maka bapak itu dia akan itu teman-teman akan membelikan emas gitu, emas misalnya 1 gram atau setengah gram gitu teman-teman. Jadi dikumpulkan seperti itu terus sampai anaknya besar gitu teman-teman. Ternyata dari mengumpulkan 10 ribu itu beliau bisa menguliahi anak beliau teman-teman, dan beliau berkata bahwa anggap itu uang hilang. Jadi beliau nggak pernah berpikir oh ini ada uang, kalau seandainya nggak ada uang beliau nggak mau berpikir seperti itu uang hilang gitu. Jadi beliau tidak mau berpikir seperti itu teman-teman. Jadi ya udah, berarti uang 10 ribu itu uang hilang. Dan ternyata teman-teman beliau punya anak yang istilah kuliah semua, dan bahkan kehidupan beliau itu sangat kalau mendengar ceritanya ya sangat minim sekali teman-teman. Tapi tekad bapak itu untuk menguliahkan anaknya besar sekali teman-teman. Di situ saya mulai berpikir, ternyata bapak ini brilian juga ya. Mungkin bapak itu tidak mengenal yang namanya saving challenge teman-teman, tapi beliau sudah melakukan saving challenge hanya dengan uang 10 ribu setiap harinya. Beliau bisa menguliahkan anak beliau ke perguruan tinggi teman-teman. Bayangkan teman-teman, uang 10 ribu bisa loh biaya kuliah teman-teman, asalkan kita pandai memanagenya teman-teman. Oke teman-teman, oke ini yang tadi kita pisahkan dulu teman-teman. Ini juga oke, ini uangnya agar tidak tercampur ya teman-teman, nanti ada yang tinggal. Oke teman-teman, kita lanjutkan ceritanya. Bapak itu mengatakan bahwa kalau mengandalkan gaji dia itu istilahnya pendapatan dia itu tidak akan mungkin bisa menguliahkan anaknya teman-teman. Cuman dengan cara seperti itu ternyata semua anaknya kuliah teman-teman. Bahkan kata beliau tuh ya bisa dibayangkan kan, sehari berjalan-jalan kaki menjual snack dengan harga 1000-an, berapalah hasilnya teman-teman. Tapi alhamdulillah ternyata bapak itu sukses teman-teman menyekolahkan anaknya, menguliahkan anaknya teman-teman, tanpa perlu meminjam ataupun berhutang kemana-mana teman-teman. Ternyata ide bapak itu brilian, dan saya juga merasa tertegun, merasa takjub dengan pemikiran beliau. Beliau tidak ada menonton YouTube ataupun tahu cara-cara menabung ini teman-teman, tapi beliau itu cuma berpikir aja, seandainya dia sisihkannya uang 10 ribu sehari dan dianggapnya uang hilang, dia bisa menguliahkan anaknya gitu. Ternyata ketika anaknya besar dan benar-benar terjadi teman-teman, itu anaknya kuliah semua teman-teman dengan uang itu. Dan sampai saat ini bapak itu masih kerja seperti itu teman-teman, kerja dengan menjual dagangan 1000-1000-an seperti kacang goreng, seperti snack-snack 1000-an. Itu masih keliling-keliling teman-teman, keliling dari pasar ke pasar, dari tempat permainan anak-anak, dari SD ke SD gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah teman-teman, itu adalah salah satu bukti kekuatan saving challenge teman-teman. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi nantinya teman-teman. Jadi di sini kita istilahnya teman-teman biar sedikit lama-lama jadi bukit. Dan itu bayangkan teman-teman, nggak akan ada yang mikir uang 10 ribu apa yang dapat sekarang teman-teman ya. Mungkin ya gimana ya, kayak makanan pun susah dapat yang 10 ribu teman-teman. Tapi bapak itu benar-benar bisa menguliahkan semua anaknya teman-teman dengan cara seperti itu. Bahkan kata beliau ya itu cuma pekerjaan beliau gitu teman-teman. Beliau itu udah tua teman-teman, dan anaknya beliau sekarang udah mulai ada yang bekerja, tapi beliau tetap melakukan hal itu karena bagi beliau mungkin sekarang anaknya udah kuliah semua, tapi beliau malas untuk di rumah teman-teman karena udah kebiasaan ya cari duit ya teman-teman. Masya Allah ya teman-teman, beliau itu benar-benar sesuatu yang amazing ketika saya mendengar. Iya, saya Miss E aja berpikiran kalau seandainya Miss E menyimpan uang segitu 10 ribu sehari, atau jangan sehari, seminggu lah. Bayangkanlah kalau dari seandainya kita
mengumpulkan sekitar 5 atau 10 tahun. Berapa jumlahnya teman-teman? Itu banyak teman-teman. Jadi kita tidak bisa meremehkan kekuatan uang receh teman-teman. Jadi uang receh itu banyak sekali itunya teman-teman, kekuatannya teman-teman. Itu salah satu contohnya teman-teman. Bahkan Miss E tidak ikut bercerita atau tidak ikut nimbrung cerita sama bapak tuh, cuman menyimak saja teman-teman, karena Miss E kebetulan juga duduk di dekat bapak itu teman-teman, jadi terdengar gitu. Istilahnya pengalaman orang jadi inspirasi untuk kita teman-teman gitu. Kita ambil saja yang baiknya gitu teman-teman. Jadi istilahnya nggak harus punya uang banyak baru bisa saving challenge teman-teman. Nggak harus punya gaji banyak baru bisa saving challenge teman-teman. Apapun berapapun gaji itu bisa saving challenge, asalkan kita mau mencoba dan mau disiplin teman-teman. Mungkin kalau sekarang mungkin rasanya receh ya uang 1000-an seperti ini ya teman-teman, kita kumpul-kumpulkan. Tapi bayangkan kalau 1000-an ini ada sejuta lembar, berapa ya teman-teman hasilnya? Atau ada 100.000 lembar, itu berapa teman-teman? Oke teman-teman, ini mudah ya. Maaf ya teman-teman, ini banyak karena jumlahnya 100 ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang tinggal ya teman-teman. Nanti kita akan menghitung berapa hasil dari tantangan menabung kita selama berapa. Oh ya teman-teman, untuk menabung 100 amplop ini teman-teman, Miss E menghabiskan waktu sekitar dari tanggal 2 Januari teman-teman, tanggal 2 Januari sampai tanggal 26 Februari 2023. Jadi sekitar 30 hari Januari ditambah dengan 26, sekitar 56 hari teman-teman. Alhamdulillah, dalam waktu 56 hari itu Miss E sudah bisa mengumpulkan uang atau mengisi amplop sebanyak 100 lembar amplop ya teman-teman. Teman-teman sabar ya teman-teman, ini masih banyak teman-teman, banyak teman-teman. Jadi teman-teman, tidak ada istilahnya uang receh itu nggak berharga teman-teman. Untuk 1 miliar aja teman-teman, kalau nggak ada 1 rupiah atau nggak ada 100 rupiah teman-teman, yang agak besarnya itu nggak jadi 1 miliar ya teman-teman. Itu akan jadi berapa? Jadi 900 juta, 90 sampai 99 gitu teman-teman. Jadi istilahnya ya uang kecil itu berpengaruh teman-teman. Tanpa adanya uang kecil, uang besar juga nggak akan ada teman-teman. Jadi untuk kedepannya mungkin ya uang receh ini bahkan kalau kita kumpulkan secara terus-menerus, kita akan sangat terkejut teman-teman. Hasilnya akan luar biasa sekali teman-teman. Maaf ya, ini mantakan semua teman-teman. Ini teman-teman. Teman-teman. Oke, masih ada ya teman-teman. Woi, ternyata banyak teman-teman, lama juga ternyata ngebongkarnya ya. Tapi sabar ya teman-teman, insya Allah selesai bongkarnya. Saya juga nggak sabar berapa hasilnya ini ya teman-teman. Kalau bisa kita menanamkan apa istilahnya saving challenge itu emang dari kecil teman-teman sebenarnya. Miss E ada cerita kedua teman-teman, jadi kita bercerita ya. Tadi cerita pertama yaitu seorang bapak-bapak jualan asongan ya namanya teman-teman, atau jualan kaki lima gitu, jualan snack yang bisa menguliahkan anaknya sampai ke menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi teman-teman. Dan ini adalah cerita kedua, itu kan dari sisi yang agak itu ya teman-teman, maksudnya yang masih kurang beruntung ya. Ini dari sisi yang kedua, seorang anak yang ini Miss E kenal dengan orangnya sekali teman-teman. Miss E kenal dengan beliau. Ini anak kecil sebenarnya, dan ini menjadi terngiang-ngiang di telinga Miss E teman-teman. Seorang anak kecil yang pernah menanyakan kepada
Miss E, kebetulan dia panggilnya ibu ya, karena Miss E itu murid Miss E sendiri teman-teman. Miss E ini guru ya teman-teman. Jadi dia tuh bertanya seperti ini, Bu, udah berapa tabungan ibu? Nah, dan kita langsung Miss E terdiam. Kenapa dia nyanyi tabungan ya? Jadi heran aja, berapa sih tabungan? Kenapa mau ibu? Jadi karena jujur teman-teman, saat itu kan Miss E lagi istilahnya lagi kuliah juga ya teman-teman, lagi kuliah sambil ngajar. Ini ngajarnya ngajar itu ya teman-teman, privat gitu teman-teman. Jadi ya memang nggak ada tabungan gitu, memang nggak ada tabungan tuh emang habis gitu kan. Setiap cari uang dan dapat uang kiriman orang tua ya habis semua teman-teman. Anak anak SD bertanya, Bu, berapa tabungan ibu? Miss E malu banget teman-teman, karena emang nggak ada tabungan sedikit pun teman-teman, cuman habis ya, dapat habis gitu teman-teman, karena ya nggak ngerti dengan saving challenge ini walaupun udah kuliah ya teman-teman waktu itu. Dan saya langsung berbalik bertanya teman-teman, emang adek berapa? Saya panggil adek ya, adek berapa tabungannya? Ternyata dia bilang apa teman-teman? Dia bilang tabungannya ada 8 juta. Anak SD umur 3 tahun. Lalu tanya, di mana dapat uang sebanyak itu, Dek? Ternyata dia menyisihkan uangnya teman-teman. Gak tahu siapa yang ngajarinnya teman-teman. Dan mamanya pun, kata mamanya nggak ada dia ngajarin untuk menabung kayak gitu. Cuman mamanya pernah bilang jangan boros itu aja gitu kan. Nggak ada dia menabung sendiri teman-teman. Jadi ada, padahal dia ini teman-teman hidupnya lumayan baik loh, bagus loh, maksudnya tuh lumayan orang menengah gitu kan, bukan orang menengah ke bawah tapi menengah ke atas. Tapi dia diberi jajan SD ya namanya, tapi dia ada itu teman-teman, dia memilih untuk membawa bekal ke sekolah, sedangkan saudara-saudaranya enggak. Jadi saudara-saudaranya memang jajan dari uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya, sedangkan si adik ini dia memilih untuk apa teman-teman, untuk makan dari bekalnya teman-teman, sedangkan uangnya itu ternyata disimpan teman-teman, palingan digunakannya sekitar dari misalnya SD waktu itu berapa lah, misalnya 20.000 jajannya teman-teman, 20.000, nanti disisihkannya sekitar digunakannya sekitar 5.000. Kadang-kadang bakal nggak jajan katanya. Begitu, saking hematnya dia teman-teman, padahal dia bukan orang itu ya teman-teman, bukan orang miskin teman-teman, tapi emang nggak tahu dari mana dia punya pemikiran seperti itu teman-teman. Jadi dia dikumpulkannya, bahkan katanya dia jarang jajan. Karena apa? Karena orang tuanya udah kasih bekalnya enak-enak lagi kan teman-teman, orang kaya kan, bekalnya ayam, daging gitu kan, masakan sambalnya teman-teman ya tentu aja kan teman-teman, lebih enak teman-teman daripada dia di kantin sekolah teman-teman. Oke teman-teman, ini udah selesai ya Miss E membongkar itunya. Kita susun dulu itunya teman-teman. Oke teman-teman, oh ya nanti aja teman-teman kita susun amplopnya ya teman-teman. Ini nanti kita susun dulu uangnya teman-teman. Ini amplop yang itunya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyusunnya. Ini uangnya teman-teman, maaf teman-teman. Oh ini teman-teman, kita kumpulkan aja ya teman-teman, nanti kita pisahkan nominalnya. Yang penting kumpulkan aja dulu, karena kalau nggak dikumpulkan dulu agak susah lama nanti kalau kita pilih-pilih. Kita gini dulu teman-teman ya teman-teman. Adek itu sampai sekarang masih dia istilahnya dia nggak ngerti sih dengan saving challenge anak SD kelas 3 itu, tapi masya Allah dia tuh bisa melakukannya, entah dari mana dia ngerti, nggak tahu sih gitu kan teman. Bahkan bayangkan teman-teman, dia itu sekarang dia murid saya teman-teman, murid private saya gitu. Jadi dia tuh sekarang udah SMA, dan bahkan ketika terakhir kali saya berkomunikasi dengan dia itu dia udah punya beberapa sapi teman-teman, sapi yang dikelola orang lain, yang dia yang memodali tapi orang lain yang melihat. Bayangkan teman-teman, kecil aja dia udah bisa, nah, apalagi besarnya teman-teman. Itu masya Allah sekali adik itu teman-teman.
Dia sekarang sudah SMA ya teman-teman. Dulu waktu dia belajar sama saya itu, waktu itu dia masih SD, kalau saya SD kelas 3 ya teman-teman. Bayangkan sekarang saya udah agak lama juga ya nggak bertemu sama dia. Itu mungkin udah banyak sekali sapinya teman-teman. Terakhir saya ketemu beberapa tahun yang lalu, dia bilang sapinya udah 3 gitu kan, karena udah beranak gitu kan, udah 3. Sekarang nggak tahu teman-teman, mungkin udah lebih dari 3 teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini mana sini. Nah, ya teman-teman, seperti itulah saving challenge dari si adiknya teman-teman. Saya aja sebagai gurunya, guru privatnya malu teman-teman, nggak ada tabungan sama sekali. Sedangkan dia ada teman-teman, dia malah udah berpikir, padahal baru kelas 3 SD loh teman-teman. Itu luar biasa sekali si adik dan yang bapak-bapak tadi teman-teman. Saya malu sekali, baru sekarang belajar untuk saving challenge teman-teman. Tapi nggak ada kata terlambat ya teman-teman, kalau kita mau belajar dan mau sungguh-sungguh teman-teman. Dan alhamdulillah ini adalah challenge Miss E yang kedua yang udah berhasil Miss E lakukan ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan banyak itu ya teman-teman, saving challenge lainnya yang akan kita lakukan teman-teman. Oke teman-teman, ini lumayan banyak ya. Oke teman-teman. Oke. Oke, nanti kita kumpulkan ya teman-teman. Apa ceritanya lagi ya? Lupa nih teman-teman. Kalau kita memulai dan mau disiplin itu sangat memungkinkan untuk teman-teman. Bahkan kalau di Indonesia ini saja teman-teman, kalau setiap orang berpikir untuk saving challenge, mungkin yang namanya kemiskinan tuh bisa diatasi teman-teman. Tidak harus melulu kita menunggu apa namanya istilahnya uluran tangan dari pemerintah teman-teman. Kita bisa dengan cara saving challenge menyisihkan bagian dari apa kita teman-teman, bagian dari pendapatan kita ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini masih banyak ya teman-teman. Ini apanya? Kalau ini banyak teman-teman, maka nanti akan dicepatkan ya teman-teman. Ini videonya teman-teman. Mungkin diskusinya akan dicepatkan ya.
ya teman-teman, semua uangnya sudah disusun ya teman-teman, maksudnya disusun aja gitu. Selanjutnya kita nanti akan mengkelompokkan uangnya teman-teman. Bentar teman. Sebelum dikelompokkan kita masukkan dulu ke ini kotak ini supaya dia ada space pada daerah sini teman-teman gitu, supaya bisa ya teman-teman kita kelompokkan atau kita susun berdasarkan nominal ya teman-teman. Oke, ini uang dari 100 amplop, sabar ya teman-teman. Ini teman-teman, dan ini lagi, ini bisa dalam sini aja teman, ini terakhir nanti. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengelompokkan berdasarkan nominal. Kalau tadi cuma ditumpuk-tumpuk aja ngelompokkannya teman-teman. Oke sahabat teman-teman, ini kita ambil nominal 2000 dari sini, 2000, 5000, dia ada 1000 kalau nggak salah teman-teman. 2000 nya di sini aja. Iya di sini ada nominal 1000. Teman-teman, kelihatan teman-teman? Oke. Nanti kita akan mengelompokkan sesuai nominal uangnya teman-teman. Oke, ini 5000. Ini 10.000 teman-teman. Oke, ini 10.000 juga, 10.000, 10.000. Ini 50. Nah, ada uang 100 ya teman-teman. 100. Supaya nggak ke pinggir kali teman-teman. Oh. Ini dia teman-teman. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman, walaupun nggak rapi ya teman-teman. Oke, kita akan kelompokkan 2000, 10.000. Oh ya 20.000 ternyata ada teman-teman. Ini ada ternyata 20.000. Oke, kita geser lagi, ternyata ada 20.000 teman-teman. Teman, ada 20.000. Oke, mudah-mudahan kelihatan teman. Tuh. Kita lihat nanti mana yang paling banyak ya teman-teman. Teman-teman, kita akan mengelompokkan sampai ini selesai teman-teman. Ya teman-teman, ini udah dikelompokkan ya berdasarkan nominalnya. Ini 100 mungkin paling ujung ya, paling ujung tepi ini mungkin kita letakkan di sini aja ya. Berkelihatan ini 100, ini 50, ini 20, ini 10, 5.000, 2.000, 1.000. Dan ini ada uang recehan koin ya teman-teman, ada beberapa uang koin. Jadi kita akan hitung semuanya dan kita akan itu teman-teman, ini ada karet, nanti kita bikin dia satu gempok itu sekitar sejuta ya teman-teman. Kita coba ini berapa ya.
Berarti kalau 50 1 juta berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 berarti 500.000. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini 100 ini 1 juta ya teman-teman. Ini 20. Pak, kita ikat aja di sini dulu ya teman-teman. Kita letakkan di sini. Kemudian ini lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini berarti 1 juta juga ya teman-teman. 1 juta. Ini kita ikat sini lagi. Ini lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti kalau 10 ini 500.000. Tambah ini 600. Kemudian kita tambah yang ini ya teman-teman. 600. Ini uang 20-an. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 200.000. 1 2 3 4 5 6 7. Oke teman-teman, ini tadi 200. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti 600 tambah 200 sudah 800. 1 2 3 4 5 800 900. Ini baru 40. Berarti 60 lagi ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 60 tambah 40 100. Berarti ini pas 1 juta teman-teman. Oke teman-teman, ini udah 1 juta. Berarti kita udah dapat ini teman-teman, udah 3 ikat, berarti 3 juta. Alhamdulillah teman-teman. Di sini ya. Kemudian ini kan kita hitung juga satu ikatnya per itu teman-teman. Per 1 juta ya teman-teman. Tapi kayaknya ini videonya agak di skip dulu sedikit teman-teman karena lama nanti teman-teman. Oke, sabar ya teman-teman. Ya teman-teman, ini udah dapat 1 juta juga, itu kita 100 lembar ya teman-teman. Maka kita ikat teman-teman, nih seperti tadi kita ikat ya. Oke, nggak rapi teman-teman. Kita ikat. Oke, berarti ini sudah 1 2 3 4. Alhamdulillah udah 4 juta ya teman-teman. Kemudian ini juga akan kita ini semuanya akan kita hitung juga teman-teman. Oke, tapi di videonya dicepatin aja teman-teman atau di skip aja ya. Ya teman-teman, ini udah dihitung lagi. Itu ada uang 10.000, ada uang 5.000 dan uang 2.000-an. Kemudian ini jumlahnya juga sebanyak 1 juta teman-teman. Maka kita ikat lagi ya teman-teman. Berarti ini 1 juta. Berarti kita udah punya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Alhamdulillah ini 1 juta juga teman-teman. Itu berarti 5 juta. Dan ini akan kita hitung juga teman-teman, ini berapa semuanya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 ini ya, 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 ini kan, 6, 7, 8, oke, 9 juga 10. Berarti ini semuanya adalah, ini 20 tadi, 20, 30, 40, 50 dengan ini teman-teman. Berarti maaf ya teman-teman, cahayanya agak kurang bagus. Kita itu hasil menabung dari 100 amplop itu adalah 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Berarti 5 juta 50 ribu. Oke teman-teman, alhamdulillah ya. Hari ini Miss E panen uang dari 100 amplop itu 5 juta 50 ribu. Alhamdulillah. Oke teman-teman, nantikan challenge selanjutnya dari Miss E teman-teman. Ini mau Miss E tabungin ke bank. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita akan menambah lagi nominalnya untuk 100 amplop ini teman-teman, karena Miss E senang sekali. Alhamdulillah teman-teman, ini udah dapat 5 juta ya teman-teman.
Alhamdulillah. Oke, untuk kedepannya kita akan saving challenge lagi. Sampai jumpa.